Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone nggak pakai lama, langsung Jobstreet aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Jobstreet virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak gaya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Jobstreet yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Jobstreet virtual karir fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja virtual karir fair, karena Jobstreet itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Jobstreet aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Jobstreet aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Jobstreet aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Jobstreet aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Jobstreet aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Jobstreet aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Halo, selamat siang atau selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar kali ini. Ya, hari ini ada webinar di awal hari kita melakukan ada VCF tanggal 9 sampai tanggal 11 Maret 2022. So, teman-teman, silakan datang, ajak temannya yang lain yang belum ikutan. Hari ini kita ada narasumber yang luar biasa. Oke, buat teman-teman yang ada background-nya dari IT, mungkin dari yang lain. Ayo ajak teman-temannya ikutan untuk webinar kali ini bersama Jobstreet. Nah, untuk webinar kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Rama Sugiharto, saat ini bekerja atau berprofesi sebagai EVP Human Capital Communication dan Employer Branding PT Telkom Indonesia. Selamat datang Mas Rama atau Pak Rama. Halo, Aku manggilnya apa selamat. nih, Mas? Mas aja, Mas aja. Oke. Mas Rio. Selamat datang Mas Rama. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih Baik Mas ya. Guyup. Senang sekali sore ini bisa ketemu sama teman-teman di Jobstreet nih, Mas Guyup. Oke. Thank you. Ya, luar biasa banget ya Mas. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat, dan tentunya mudah-mudahan Mas Guyup dan teman-teman semua juga sehat ya. Ya, syukurnya saya sudah sembuh. Oh gitu, alumni ya. Iya, lumayan kemarin dicolek sama COVID. Oke, Mas Rama, kira-kira hari ini mau share apa nih dengan teman-teman yang di sini untuk webinar kali ini nih? Apa kira-kira ilmu apa atau ada sesuatu yang bisa di-share sama kita nih, anak-anak muda yang lagi mencari pekerjaan bersama Jobstreet? Ya, tentunya ini karena event spesial ya, Mas Guyup ya, dengan teman-teman di Jobstreet dan Tech Asia ini, saya ingin men-spoiler sih, hal-hal yang mungkin jarang di-spoilerkan tentang Telkom di luar gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa memberikan perspektif baru tentang Telkom ini ya, dan tentunya Telkom sebagai industri yang going digital ini menarik untuk teman-teman di sini untuk join gitu ya. Saya tunggu di Telkom Group. Waduh, boleh. Ayo teman-teman yang belum pada join, ayo ajak temennya yang lain supaya join nih, mumpung ada spoiler nih, kapan lagi ada spoiler. Mau ngebahas mungkin sharingnya bentuk deck atau bentuk gimana nih Mas? Ya, nanti saya izin akan share bentuk deck sebentar gitu ya.
lebih untuk memancing kita diskusi sih, tapi saya lebih senang kalau nanti banyak pertanyaan dari teman-teman, jadi kita bisa diskusi santai sore ini. Boleh, boleh. Teman-teman jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan tinggal tulis saja di chat box. Ya, jadi kalau misalnya kita aduh kayaknya Telkom keren banget deh, mungkin atau yang mungkin ada yang kapan Mas Rama ada nostalgia lagi telepon umum pakai koin, mungkin siapa tahu ya, kita nggak tahu itu. Tinggal tulis aja di chat box ya. Ayo teman-teman, nanti mungkin katanya ada video Mas, biar lebih seru lagi. Atau gimana? Ya, nanti ada video juga ya, Waduh. ngabarin tentang gimana sih work life di Telkom gitu ya. Oke, mantap nih hari ini. Monggo silakan Mas, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Mas Guyup. Selamat sore teman-teman semua di sini yang sudah berkenan hadir di sesi sore ini ya. Ini sesi rawan nih Mas Guyup ya. Karena kalau habis makan siang biasanya ngantuk gitu ya. Kalau sore ini biasanya kabur nonton Netflix gitu ya. Benar. Jadi ya, yang pasti saya senang sekali nih sore hari ini bisa ketemu teman-teman semua di sini untuk menceritakan gitu ya tentang Telkom gitu ya dan industri digital yang sangat dinamis gitu ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa men-shifting perspektif kita semua gitu ya tentang dunia industri, tantangan kita terkait talent gitu ya, dan ujung-ujungnya nanti teman-teman yang hadir di sini bisa dapat gambaran sih kira-kira di industri digital itu seperti apa sosok yang diharapkan sama industri gitu ya. Dan ini penting buat teman-teman semua gitu ya untuk yang tertarik untuk join di digital telco industry, ini menjadi bekal yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian daripada persiapan teman-teman. Saya izin untuk share deck. Apakah sudah terlihat? Sudah. Wait, maaf. Oke. Jadi saya ingin nyampaikan gini ya. Gimana sih catch up your career at digital telco company gitu. Jadi kita udah bukan telco company nih teman-teman, Telkom Indonesia. Telco company mungkin bisa dibilang 10 tahun ke belakang gitu ya. Dan ini kita udah shifting nih ke digital telco company. Jadi saya ingin cerita sedikit ya. Tidak banyak perusahaan yang basicnya telco tapi masih survive sampai dengan sekarang, Mas Guyup. Banyak di industri lain gitu ya, atau di negara lain tuh yang dia bahkan sampai gulung tikar dan rebranding menjadi perusahaan baru gitu ya. Contoh di Perancis, Telkom Perancis itu hilang, Telkom France itu hilang, jadi Orange gitu ya. Nah, alhamdulillah Telkom ini termasuk salah satu yang survive gitu ya teman-teman. Dan kita sekarang menyebutnya sebagai digital telco company. Nah, karena spesifik ini di Job Street ngomongin tentang kesempatan bekerja gitu ya, saya ingin share tentang bagaimana sih Telkom as digital company itu sebagai wahana tempat untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi. Ini penting. Karena kalau saya tanya nih ya, Mas Guyup, teman-teman yang lagi cari kerja, pengennya cari kerja perusahaan kayak mana sih? Ternyata jawabannya bukan yang gajinya besar. Tapi jawabannya kebanyakan sekarang ini. Perusahaan itu memberikan impact apa ke society. Nah, ini yang menarik. Wah, luar biasa nih ya. Dalam nih. Impact ke society. Oke. Ya. Nah, ini jadi Telkom sebagai tempat terbaik gitu ya untuk kita belajar, bertumbuh, dan tentunya berkontribusi gitu ya. Nah, ini yang tadi saya spoiler dikit ya. Tidak banyak perusahaan yang masih survive gitu ya, yang berangkat dari industri telco. Ini secara historis mungkin nggak banyak gitu ya yang kita sering angkat gitu ya. Tapi message-nya gini teman-teman. Saya sering mengibaratkan gini, kalau cari perusahaan itu jangan dilihat sekarangnya, tapi lihat masa depannya. Kalau bercandaan saya, kalau cari pacar, jangan lihat sekarang dia pakai BMW. Tapi lihat nanti masa depan anak ini, itu seperti apa. Sama milih dengan perusahaan. Jadi kalau sekarang ya, ngelihat ada yang deketin kita gitu ya, masih pakai sepeda motor gitu ya, tapi dia struggling, punya vision, punya purpose yang kuat, dan ini akan jadi orang suatu saat nanti. Nah, masa depan itu juga sama kalau kita milih industri. Jadi teman-teman juga harus lihat tuh, jangan hanya dilihat, wah sekarang jadi keren segala macam, tapi lihat background dan future industrinya seperti apa. Kalau saya boleh flashback sedikit tentang perjalanan Telkom. Telkom ini bisa dikatakan perusahaan yang tua tapi muda. Gimana tuh Mas Guyup? Tua tapi muda. Oke, dewasa berjiwa muda kali ya. Nah, jadi Telkom itu teman-teman berdiri sejak 1800. Zaman kita masih dijajah. Tapi kami tidak bangga terus terang karena bagian daripada perjuangan Indonesia gitu ya. Itu memang dimulai telco ini menjadi salah satu
critical asset gitu ya, yang memang saat itu dideploy oleh yang saat itu menjajah kita gitu ya. Akhirnya yang tadinya Telkom kita anggap ulang tahunnya 1800, kita rubah teman-teman. Kita rubah, kita cari, ternyata kita punya akte lahir. Akte lahirnya Telkom itu tahun 65 setelah kita cari. Nah, tapi secara industri kita bisa lihat 65 ke belakang kita fokus di voice and text. Kalau teman-teman ingat telepon, telex sekarang udah hilang dia, telegram pakai Morse itu ya. Iya, Nah, betul. itu bisnisnya Telkom gitu ya. Nah, kemudian dengan berkembangnya zaman, mulailah masuk ke satelit tahun 70-an. Nah, kita masuk ke industri satelit, kemudian tahun 95 masuk ke industri mobile. Ini semua dengan cerita berdarah-darah, teman-teman. Selalu kita dihadapkan dengan apa ya? Keberanian untuk mengambil keputusan. Tahun 95 itu kita, ini ceritanya nih ya, saya juga dapat cerita nih. Ketika Telkom membangun mobile, itu juga challenge dari pemerintah dan stakeholders itu sangat besar. Emang kita butuh ya mobile ya. Dan teman-teman tahu dari keputusan berani tahun 95 itu yang menjadi backbone sekarang gitu ya. Artinya sejak dulu pun di kita udah terbiasa untuk men-challenge kita gitu ya, berpikirnya 10-20 tahun ke depan. Dan alhamdulillah 95 kita masuk ke bisnis mobile dan kita masuk ke IPO. Listingnya pun bursa sahamnya nggak tanggung-tanggung tuh, langsung ke New York Stock Exchange. Artinya apa? Secara governance pengelolaan perusahaan, kita tuh udah standarnya sudah standar sana gitu ya. Makanya kita ada ISO segala macam, KOSOSOA. Nah, ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen untuk memanage perusahaan ini sangat prudent gitu ya. Nah, kemudian industri berganti nih, Mas Guyub dan teman-teman. Dari mobile masuk ke era internet tahun 98. Kita juga bertransformasi, bikin Telkomnet instan. Mungkin ada yang nggak tahu ya Telkomnet instan sini ya, Mas Guyub. 0809 tinggal pencet langsung itu dial up. Masih ngalamin, Mas. Ya. Zaman Yahoo Messenger. Betul. MIRC, ASL-nya berapa ya? Nah, betul. Jadi kebayang teman-teman ya, kita dari periode ke periode, kita lihat panahnya itu teman-teman. Semakin lama, window-nya itu semakin pendek. Dari satelit ke mobile 20 tahun, dari mobile ke internet 10 tahun, dari internet ke broadband kurang dari 10 tahun, dan sekarang kita masuk ke era digital. Kebayang itu, window-nya semakin pendek. Dan alhamdulillah Telkom berusaha untuk selalu bertransformasi, sehingga inilah evolusi kita becoming digital telco. Berangkat dari telco company menjadi digital telco. Apa yang unik teman-teman? Kami bukan digital native. Mungkin kalau startup itu digital native ya. Tapi kami ada digital migrant yang punya fundamentalnya itu udah menggurita. Kalau saya geser ke bawah dikit ya. Saya tanya sekarang, kayak Grab atau bukan Grab lah, kayak Airbnb. Sempat booming tiba-tiba hilang gitu ya. Secara valuasi dia tinggi, tapi secara aset ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nah, inilah kelebihan kita teman-teman. Satu, selain kita satu-satunya perusahaan di Indonesia yang listed di New York Stock Exchange, kita juga punya fundamental yang sangat kuat. Backbone kita itu 4 kali keliling bumi, Mas Guyub dan teman-teman. Jadi kalau di total dia itu 4 kali keliling bumi, fundamental. Satu. Kita punya 200.000 BTS yang mengcover seluruh Indonesia sampai pedalaman. Kalau kita tanya, selain Telkomsel ada nggak kira-kira? Ada, tapi tidak akan sebanyak itu. Karena misi kita tidak hanya just doing business, tapi juga giving back to society. Kemudian IndiHome kita udah 30 juta home pass gitu ya, teman-teman. Dan kita juga punya global footprint. Jadi bukan kaleng-kaleng Om, kalau Om sampai kebiasaan manggil Mas ya. Jadi teman-teman Telkom juga selain going digital, kita juga sebagai representasi dari bangsa di dunia global gitu ya. Kita punya 10 footprint. Mulai dari USA, kemudian Arab Saudi, Taiwan, segala macam gitu ya. Jadi kita punya fundamental di digital connectivity itu selain di domestik juga di internasional gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian industri kedua gitu ya, kalau tadi kita ngomongin dari voice sampai digital, itu ngomongin banyak ke connectivity. Nah, kita sekarang geser ke yang kanan nih, platform dan services. Nah, kalau platform mungkin masih dekat lah dengan connectivity. Teman-teman pasti dengar lah ya, Telkom punya data center gitu ya. Nah, kita memang sekarang punya 26 data center dan kita lagi bangun nih sekarang di Singapura dan Hong Kong, teman-teman. Itu cukup besar gitu ya.
Dan kita sudah sampai fokus gitu ya, bikin perusahaan dan cucu perusahaan yang memang fokus manage ke bisnis cloud. Nah, ini juga menjadi salah satu portfolio bisnis Telkom yang baru gitu ya. Dan yang terbaru adalah digital services. Ini yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat gitu ya, teman-teman. Teman-teman taunya IndiHome aja ya. IndiHome Bener. rame di Twitter gitu ya, tiba-tiba Zoom nggak bisa gitu, tetangga sebelah. Nah, ini kita juga karena kita ngomongin digital gitu ya, kita juga masuk ke services gitu ya. Ini yang mungkin banyak yang nggak tahu juga gitu ya. Jadi sekarang teman-teman, potensi ekonomi digital itu sangat besar gitu ya. Dan ceruk-ceruk terbanyak itu adalah di ekosistem mulai dari agriculture, fishery, logistik, health, dan seterusnya. Ada 8 kalau nggak salah. Dan kita, Telkom sudah masuk ke sana, teman-teman. Kita punya Logi. Ini yang service digital end-to-end yang memberikan solusi kebutuhan ekosistem logistik. Tol darat, tol laut, segala macam. Kita punya Logi itu. Kemudian di bidang education, kita punya Pijar. Kemudian di IoT, sekarang yang kita lagi banyak bantuin petani-petani meng-IoT-kan, itu kita punya produk digital Antares gitu ya. Kemudian pertanian, kita punya Agri. Ini juga cukup ramai gitu ya. Kemudian di UMKM kita punya Padi UMKM. Di IndiHome kita punya My IndiHome, dan seterusnya. Ini adalah produk-produk digital yang sekarang lagi kita gencar-gencarnya kita campaign ke masyarakat. Karena talent-talent sekarang, tadi saya bilang, mereka berangkat dari purpose driven. Jadi kalau ditanya pengen kerja di mana karena gaji, mungkin karena ngelihatnya produk Telkom, IndiHome, banyak kabelnya, maka akan safety gitu ya. Tapi ketika bagi teman-teman talent yang mencari purposes, digital service ini adalah playground-nya teman-teman. Dan kita sudah ada semua. Teman-teman mau berkontribusi di mana? Di bidang pertanian, bisa join di Agri. Join di logistik dan seterusnya. Nah, ini adalah produk-produk digital yang memang di-manage seperti startup. Jadi kalau teman-teman cari startup yang safety, ya di sini tempatnya. Jadi ini benar-benar doing business like a startup within in the company gitu ya, teman-teman. Dan secara market cap, alhamdulillah kita udah mencapai 400 triliun lebih valuasi kita, dan employee-nya itu 70% sudah under 40 nih, teman-teman. Nah, ini kita ya. Makanya tadi saya nggak janjian sama Mas Guyup nih, saya pakai kaos izin gitu ya. Jadi di Telkom kerja udah nggak pakai seragam. Seragam itu hanya sehari kayaknya. Oh gitu, udah nggak pakai baju putih lagi tulisan Telkom itu udah nggak sih? Pakai tapi hanya Senin aja gitu ya. Oh oke. Tapi selebihnya bebas. Yang penting produktif, mau gondrong, mau antingan, yang penting produktif gitu ya. Nah, itu yang kita lagi shifting gitu ya teman-teman. Nah ini sedikit tentang Telkom gitu ya. Nah pertanyaannya Mas Guyup dan teman-teman, kenapa sih masuk ke going digital gitu ya? Nah saya ingin mengajak teman-teman ke mega thinking. Jadi kalau perusahaan itu biasanya berangkat dari vision, mission, itu udah biasa gitu ya. Kalau Telkom berangkatnya beyond dari vision, yaitu purpose. Jadi pertanyaannya, untuk apa Telkom itu ada? That's our purpose gitu ya. Nah jawabannya ini teman-teman, bahwa kita itu punya tanggung jawab moral untuk membangun dan mendigitalisasi bangsa. Jadi kita doing business di Telkom itu mengharapkan bukan hanya revenue itu ikut gitu ya, tapi kita sebenarnya ingin berkontribusi untuk membangun bangsa gitu ya, meningkatkan daya saing bangsa gitu. Makanya kita pakai tagline spirit kita digital bisa. Maksudnya digital bisa itu apa sih? Ya dengan digital kita bisa apapun. Dan yang harus kita bawahi adalah untuk Indonesia lebih baik. Jadi teman-teman di sini Telkom ada itu untuk Indonesia gitu ya. Nah, ini yang menjadi spirit kita. Jadi mau harus bangun di pucuk Papua yang kemarin lagi rame ya. Iya. Pahlawan telco kita meninggal gitu ya. Bayangkan teman-teman, secara bisnis itu nggak reliable. Ngapain kita bikin BTS di sana gitu. Tapi ya ini karena misi spiritnya untuk bangsa gitu ya. Untuk mengurangi gap informasi gitu ya. Kita bangun di sana, meskipun tantangannya nyawa gitu ya. Nah kemarin yang di Papua itu teman-teman kita gitu ya. Nah inilah spiritnya teman-teman, bahwa dengan digital kita berharap kita bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk bangsa gitu ya. Nah saya yakin ini teman-teman udah sering banget dengar ini, bahwa Indonesia punya bright future di bidang digital ekonomi. Tapi pertanyaannya nih Mas Guyup dan teman-teman,
dengan opportunity yang sangat luar biasa besar, para menteri udah bilang kan 8 kali lah, sekian ratus triliun potensi lah. Tantangan terbesarnya itu ada di talent. Betul, betul. Di Agree. talent. Ya. Jadi bukan berarti talent Indonesia itu nggak berkualitas ya. Kita udah lihat tuh level-level digital talent yang sudah mendunia itu, Pak. Banyak. Pertanyaannya ternyata tidak cukup banyak, Mas Guyup. Antara demand dan supply itu nggak nyambung gitu. Stoknya dikit. Banyak tapi yang fit sedikit. Oh, oke. Jadi kebayang ya, semesta demand-nya banyak, market-nya banyak, tapi yang fit sedikit. Nah inilah tantangan kita, Mas. Tantangan teman-teman di sini. Makanya kita sangat semangat kalau untuk sharing seperti ini. Artinya apa? Kita pingin meleverage semua teman-teman talent ini biar mendekatkan gap itu. Sehingga yang fit itu semakin banyak. Karena kita yakin nih, orang lulusan mahasiswa ribuan tiap tahun, Benar. kita katanya kurang orang, gitu, padahal orangnya banyak banget nih. Berarti kan masalahnya di fitness-nya gitu ya. Nah ini yang saya ingin ngajak ini teman-teman. Digital itu paradoks. Kita punya potensi, semua bilang sekarang golden time gitu ya. Di sisi lain, talent ini susah nyari kerja gitu kan. Nah ini yang harus kita dekatkan gitu ya. Nah ditambah lagi disruption nih. Saya mau izin teman-teman ya ngajak ke contemplation dulu gitu ya. Sudahlah talent banyak nyari kerja susah, industri butuhnya banyak juga susah gitu ya, ditambah pandemi. Ternyata ekspektasi talent yang banyak tadi itu bergeser nih teman-teman. Ada 4 yang saya highlight gitu ya. Pertama, talent-talent sekarang itu nyarinya tidak hanya sekedar benefit, tapi malah ke security. Ya sorry itu sini ya, banyak teman-teman dari luar gitu ya yang join ke Telkom karena mereka safety di sini. Mereka tetap bekerja seperti selainnya startup, tapi dia punya jaminan safety gitu ya. Nah, mindset ini bergeser nih karena pandemi. Karena banyak teman-teman yang di industri yang gulung tikar gitu ya. Benar. Nah, maka stability and security itu menjadi priority. Bergeser tuh sekarang. Nah, ini salah satu distinktif yang kita punya adalah kita bisa membangun ekosistem tapi tetap dengan stability and security gitu ya. Kemudian juga bergeser nih Mas Guyup. Saya yakin teman-teman di sini kalau diajak ke perusahaan gajinya besar tapi WFO terus mau nggak kira-kira? Pulangnya malam terus mau nggak kira-kira? Saya yakin Saat ini sih enggak ya. Artinya apa? Secara experience itu juga shifting. Karyawan atau talent itu geser tuh, tidak hanya cari yang kerja duit banyak tapi dia kerja sampai subuh, tapi mereka udah mulai memprioritaskan saya bisa nggak dengan keluarga nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian industri yang sekarang lagi berkembang adalah yang sifatnya innovation dan growth-nya itu ke society. Contoh healthcare. Aplikasi-aplikasi digital tentang healthcare, semua pingin berlomba ke sana. Artinya apa? Orang tuh pingin punya impact gitu ya, doing something. Nah, itu industri yang sedang berkembang gitu ya. Dan keempat nih ya, memang ini jadi seleksi alam sih kalau saya lihat ya. Startup itu menjadi challenge sekarang. Kalau saya tanya 3 tahun yang lalu, pengen kerja di BUMN atau di startup? Jawabannya saya yakin startup. Kenapa? Karena keren gitu ya. Betul. Tapi sekarang mungkin sudah agak bergeser nih. Startup yang mana dulu gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman, karena tadi balik ke security dan stability itu penting, sehingga high growth iya, tapi juga less risk gitu ya. High risk-nya itu agak bergeser sekarang. Nah, ini dari sisi talent perspektif. Nah, lalu apa yang Telkom lakukan untuk memprepare digital talent? Artinya, kami Telkom hadir, tadi ya saya bilang, kesempatan banyak, orangnya banyak, yang cocok sedikit. Nah, kita ingin memperlebar ini. Nah, Telkom membangun sedemikian rupa gitu ya, mengakselerasi digital ekosistem ini, termasuk talent-nya. Maka yang kita lakukan di Telkom adalah kita buat Telkom ini sebagai wahana, teman-teman. Jadi wahana untuk tadi kita belajar, berkembang, dan berkontribusi. Strategi kita di Telkom ada 3 untuk terkait talent. Buy, build, borrow. Jadi di dalam kita build, kita bangun. Artinya tempat kerjanya kita bikin layaknya startup, digital, segala macam gitu ya. Buy pun kita sedang mencari talent-talent di luar yang memang kita butuhkan. At any level, mid to senior gitu. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang di level manapun, Telkom memberikan kesempatan. Kalau dulu Telkom rekrutnya setahun sekali untuk karyawan gitu ya. Ya, BUMN soalnya kan ya. Yes.
sekarang at any level. Teman-teman di sini yang punya merasa kompetensi mid to senior, silahkan PM saya. Kita punya banyak opportunity di level mid to senior untuk khususnya digital. Silahkan PM saya gitu ya. Nah, ini yang Telkom ingin lakukan gitu ya. Jadi kita meng-invite dan men-nurture. Kita build dan buy gitu ya untuk join di Telkom yang ujungnya berkontribusi kepada perusahaan. Nah, lalu apa sih yang kita bangun di Telkom gitu teman-teman? Ini saya lebih cerita ke bagaimana di dalam Telkomnya sendiri gitu ya. Jadi kita punya mantra nih teman-teman. Learn, grow, contribute, dan innovation. Learn, grow itu apa sih Mas? Jadi di Telkom itu you don't just work. Kita nggak hanya kerja. Kita di sini diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kita punya kesempatan learning yang kita tinggal pilih. Asal kita mau aja sih sebenarnya. Ini aja gitu, ada semua gitu ya. Scholarship yang pengen lanjutin ke jenjang tertentu gitu. Tadi saya ngobrol sama Mas Guyup, teman kuliahnya ada yang scholarship. Nah, itu juga scholarship Telkom tuh sampai ke level doktor gitu ya, PhD gitu ya. Yeah. Career development itu juga lintas grup. Jadi nggak hanya di Telkom, tapi bisa sampai 40 anak perusahaan di internasional maupun domestik. Nah, ini juga memberikan kesempatan yang bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi kita nggak hanya bekerja gitu ya, tapi sangat banyak opportunity yang bisa kita raih gitu ya. Dan innovation. Nah, karena kita berusaha menjadi digital telco company gitu ya. Jadi innovation itu menjadi darah kita, teman-teman. Darah kami di Telkom gitu ya. Kita membuat rangkaian sedemikian rupa yang bisa mendorong ide menjadi bisnis, from talent to commerce gitu ya. Jadi ide dari manapun, mau junior, senior, itu kita punya platform untuk mewujudkan. Jadi kalau teman-teman punya ide, itu bisa menjadi inkubasi bisnis, dimodalin sama Telkom. Makanya di Telkom sekarang banyak gelar CEO, Mas Guyup dan teman-teman. Saya CEO Big Box, saya CEO Ocha gitu ya. Itu sebenarnya inkubasi loh Mas. Dari karyawan punya ide, bikin tim 3 orang, langsung saya CEO, kamu CTO sama ini ya. Ayo kita doing segala macam, di pitching pakai platform kita gitu ya, innovation management, di funding. Sampai sekarang kayak Shark Tank gitu ya Mas ya, acara Shark Tank pitching. Oke. Nah, betul. Jadi act like startup gitu ya. Tapi di dalam korporasi gitu ya. Pasti nggak sih? Jadi teman-teman nggak bingung cari modal gitu. Punya ide dimodalin bahkan gitu ya. Nah, ini sedemikian rupa nih ya. Kita punya platform ini gitu. Dan teman-teman sekarang di Telkom itu khususnya digitalnya, nggak tahu nih, pernah dengar nggak dengan istilah tribe, squad, chapter gitu ya. Jadi kita tuh udah strukturnya itu nggak struktur yang VP, AVP, officer gitu ya. Itu masih tetap ada. Tapi yang digital itu udah flat organization. Jadi teman-teman yang punya kompetensi digital dikumpulin dalam satu chapter, namanya chapter gitu ya. Terus kita punya tadi bisnis-bisnis kan, ada logistik, ada agri, itu kita sebutnya tribe. Nah, tribe ini punya squad-squad kecil. Yang ini gabungan daripada teman-teman engineer, designer, UI UX, developer. Mereka sangat kolaboratif dengan flat organization itu. Jadi teman-teman DEX atau desain gitu ya, dia bisa join di project mana aja. Jadi kerja itu benar-benar seamless. Satu orang bisa ngerjain 2 atau 3 project, itu kan asik gitu ya. Nggak pernah ketemu, bisa kerja di mana aja gitu ya. Dan nggak struktural gitu. Itu ada di Telkom teman-teman. Ya ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, terutama teman-teman IT ini ya. Ini saya yakin ini menarik gitu ya. Dan kita menjadi mungkin bisa dibilang termasuk yang pionir mendorong flexible working arrangement. Sebelum pandemi, zaman gubernurnya masih Pak Ahok gitu ya. Kita itu punya program untuk membantu pemerintah DKI mengurangi kemacetan. Jadi kita bikin satellite office di BSD, di Bekasi, ya di mana gitu ya. Kita bikinkan bus yang kita desain untuk orang bisa kerja. Jadi orang Telkom nggak perlu datang pagi. Mereka cukup ke satellite office, jam 9 mereka naik bus sambil kerja, sambil rapat ke TLT gitu ya. Nah, itu kita udah lakukan mulai 2017, teman-teman. Dan ketika pandemi, jadi shifting ke flexible working arrangement itu lebih mudah gitu. Jadi sekarang semua karyawan itu boleh milih. Mau kerja WFH, WFO, mau work from Bali sepanjang diizinkan gitu ya. Itu memungkinkan secara policy gitu ya. Digital nomad kenyataan ya. Yes, betul. Jadi sangat menarik gitu ya teman-teman ya.
Dan tentunya ini contribution to the nation gitu ya. Ini yang saya sering sampaikan gitu ya. Kita ingin membantu Indonesia itu prosper dan itu menjadi pride in gitu ya. Jadi mantra kita itu kalau kita sukses, Indonesia sukses juga gitu ya. Nah ini yang penting kita tanamkan ke teman-teman Telkomers, kita nyebutnya orang-orang Telkom ini. Kita bangun ekosistem digital yang ujungnya untuk bangsa. Peduli Lindungi itu sebenarnya produk dari Telkom. Kalau teman-teman belum pernah dengar ya. Meskipun secara ownership di Kemenkes gitu ya. Tapi behind itu Telkom semua. Mas Menteri Nadiem bikin super apps Merdeka Belajar, itu isinya Telkom semua. Isinya digital talent semua. Dari mana-mana gitu ya. Nah artinya apa? Teman-teman untuk berkontribusi ke bangsa nggak usah bingung. Banyak juga ternyata di Telkom yang langsung real gitu ya. Tidak hanya di industri ini gitu ya. Tapi di Indonesia, di Telkom juga kita juga ada gitu ya. Dan yang terakhir tentunya ini great place gitu ya. Kita sangat menghargai kreativitas. Workplace itu kita desain sedemikian rupa untuk ngedorong innovative thinking gitu ya. Dan working at Telkom itu is like coming home. Makanya kita nyebutnya great place, bukan great workplace. Bukan house, tapi home. Gitu ya. Ini memang mungkin banyak yang men-challenge juga gitu. Nggak enak lah kerja kayak di rumah gitu kan, ribet gitu ya. No, tapi kita datang ke kantor tuh senang gitu. Seperti datang ke rumah, bukan aduh ketemu bos, kerjaan. Ya, benar. Ada excitement-nya ya Mas ya. Yes. Datang tuh gembira, datang tuh. Kantor tuh gembira. Oke. Betul. Nah, ini yang sedang kita bangun gitu ya, teman-teman. Nah, sebagai summary dari apa yang disampaikan, saya izin ngajak teman-teman untuk ngelihat video ini. Boleh ya, Mas? Boleh. Silakan. Seru nih sore-sore kita nonton video. Mau tahu tempat yang seru, tempat kerja sambil nambah ilmu. Emang ada? Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, Kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. tempat para juara, inovasi digital. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bekerja dan berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Tantangan baru akan kamu hadapi. Buktikan pada dirimu, kau pasti bisa atasi. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bergabung dengan kami, Telkom Indonesia. Ya, itu tadi summary yang tadi saya sampaikan ya, Mas Guib ya. Mudah-mudahan Keren. bisa semakin kebayang gitu. Mas Guib, ada waktu 5 menit, saya lanjutkan sedikit, boleh? Boleh. Oke. Masih ada. Ya, Monggo. jadi pertanyaan gini, setelah saya tadi cerita Telkom ngapain untuk membangun, membuild, dan menurture gitu ya, talent apa sih yang kita cari gitu ya. Nah ini spoiler juga nih teman-teman. Jadi ada 5 tipe nih ya, ini saya ambil dari referensi global sih. Ada 2 sih kayaknya yang cocok di Telkom itu ya, dan di Indonesia secara umum saya ngeliat, kalau industri digital.
Ada namanya go-getters, global trotters, ada groundbreakers, changemaker, dan seterusnya gitu ya. Kalau yang lebih fit di industri digital, menurut saya itu ada dua nih. Ada groundbreaker sama changemaker. Jadi kita butuh orang-orang yang memang dynamic gitu ya, yang kreatif. Nggak penting IPK. Maaf ya, ini ekstrim ya. Tapi Seru nih, nggak penting IPK, tapi yang penting pinter. Nggak penting IPK, yang penting pinter. Oke. Tapi gini, di industri sekarang yang penting kreatif, teman-teman. Dan deliver something, nggak hanya omdo gitu ya. Percuma teorinya keren, tapi nggak bisa deliver gitu ya. Jadi orang-orang yang memang kreatif, yang dynamic. Dan orang-orang yang bisa berkolaborasi, berpikir out of the box. Bukan hanya, ada A, ya udah aku ngikutin. Tapi harus berpikirnya change maker. Oh, kalau A ini gimana ya kalau ini jadi B? Nah, tipe-tipe seperti ini sih yang sedang kita cari ya di industri digital gitu ya. Dan saya yakin ini juga valid di Indonesia. Termasuk orang-orang yang punya purpose driven. Yang tadi saya cerita, yang kerja bukan hanya nyari gaji gitu ya, tapi saya mau berkontribusi ke society melalui bikin aplikasi yang itu buatan saya dipakai oleh jutaan orang. Bayang nggak sih teman-teman jadi desainernya Peduli Lindungi menyelamatkan sekian juta orang gitu ya. Nah, itu sih teman-teman. Jadi ini talent persona yang memang sedang hype gitu ya, yang dicari di digital industry. Lalu di Telkom, saya spoiler nih, jarang sih ini kayaknya disampaikan gitu ya. Kita punya 3 shift formulation. Di Telkom itu teman-teman ya, ini dilihat ada 3. 1 karakter, 2 competence, 3 collaboration. Kalau di apa ya, digradingkan, karakter itu kita ngelihatnya 50%. Percuma pinter tapi karakternya enggak, itu pasti akan fail. Makanya di situ teman-teman ya, penting untuk bisa tahu tentang values dan culture fitness. Jadi dimanapun teman-teman tertarik di perusahaan apapun, lihat itu values-nya apa. Pastikan fit dengan kita. Kalau di Telkom itu kita ngukurnya gitu, karakter seseorang. Nah, culture di Telkom itu kan sama BUMN ya, akhlak gitu ya. Ya teman-teman harus fit, seberapa amanah, seberapa kompetens. Itu adalah bagian daripada culture fitness itu. Kemudian leadership. Leadership itu penting teman-teman. Saya nggak bicara bagaimana ya teman-teman mungkin pasti inilah. Tapi bagaimana kita mendevelop leadership skill kita, itu kan bagian dari soft skill. Dan kita bisa menunjukkan dan mendemonstrasikan ketika kita masuk ke perusahaan gitu ya, minimal di interview gitu ya. Nah ini penting teman-teman, karakter. Kalau di Telkom ini 50% bobotnya. Kedua kompetens. Kompetens ini lebih kecil, 30%. Jadi bukan berarti nggak pinter-pinter amat, karakternya bagus gitu ya, Mas Gib ya. Tapi itu punya chance lebih tinggi daripada orang yang pinter banget, tapi karakternya nggak bisa kerjasama, saya enaknya sendiri, nggak bisa kolaborasi, zero. Benar. Nah itu penting teman-teman. Jadi kompetensi itu ya wajib gitu ya, tapi ada yang lebih penting ternyata, karakter. Dan yang ketiga, collaboration. Kita semua, nggak hanya di Telkom, saya yakin di industri lain, semua sudah open workspace. Kita dipaksa untuk kolaborasi. Karena kita nggak bisa ngerjain sendirian sekarang. Sekarang ngomongnya ekosistem. Kita punya ide, nggak akan bisa kalau kita sendirian. Kita harus ngajak orang lain gitu ya. Nah ini adalah formulasi yang mungkin bisa di-adapt sama teman-teman ya. Attitude is everything. Karakter, competence, collaboration gitu ya. Lalu saya ingin zoom in lagi nih tentang karakter teman-teman ya, karena penting. Di Telkom kayaknya ini jarang nih disampaikan. Ini banyak di internal ya. Di Telkom yang kami nilai adalah 10 leadership kompetensi ini teman-teman. Jadi ini bukan tren yang saya ambil di internet ya, tapi ini memang real case yang ada di Telkom. Kita mau meluluskan orang yang masuk ke Telkom, kita lihat leadership kompetensi ini 10 dan akhlaknya. Bagi yang di dalam pun seperti saya untuk masuk ke promosi ke level yang lebih tinggi, saya juga dinilai 2 ini, leadership kompetensi dan culture fit-nya gitu ya. Nah, ini beberapa yang mungkin bisa dielaborasi gitu ya. Ada digital leadership, global business savvy. Jadi kita harus punya wawasan global sih memang ya. Customer focus. Jadi kalau kita punya ide, validasi dengan orang. Intinya kita harus tahu kemauan, keinginan customer itu apa gitu ya, customer focus. Jadi mindset-nya seperti itu gitu ya. Networking, building strategic partnership, strategy orientation, driving execution itu penting. Jadi punya ide, kalau nggak punya determinasi untuk eksekusi, itu juga zero gitu ya di kita gitu ya. Ini yang memang kita pupuk dan kita lihat untuk meng-capture kandidat gitu ya. Kemudian leading change dan termasuk managing diversity gitu ya. Ini penting karena untuk fostering teamwork itu diversity penting gitu ya. Dan di sisi lain, culture fit akhlak,
Kita ngeliat tuh seberapa amanah teman-teman, seberapa harmonis, dan ini kan common sense ya, Mas Guyub ya. Ya. Untuk mau survive ya kita harus amanah gitu, dimanapun, saya yakin tuh. Kemudian kompeten ya wajar lah ya, kita harus bisa ekspertis dalam satu hal gitu ya. Kemudian loyal itu penting teman-teman. Loyalitas itu penting gitu ya. Adaptif pasti karena itu terkait dengan inovasi dan kolaboratif. Jadi ini teman-teman, jadi kalau teman-teman mau masuk ke dunia industri gitu ya, dimanapun, saya yakin ini seperti mata uang yang berlaku dimanapun gitu ya. Ini generik sebenarnya. Tapi kalau kita fokuskan di Telkom, di digital telco industry, ini yang kami capture secara spesifik. Ini sebagai modal gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya, Mas, seleksi di Telkom kayak apa gitu ya? Ya ulik aja 10, 16 values ini gitu ya. Tidak akan jauh-jauh dari itu. Kalau yang sifatnya hard skill, saya no comment ya Mas Guyub ya. Karena itu kembali ke teman-teman ya. Tapi soft skill 50%. Mungkin kalau ditambah collaboration berarti 70% kan. 70% itu kita ngelihatnya ini. Terakhir teman-teman, kalau saya tadi udah banyak ngomong tentang bagaimana di Telkom, apa yang dicari, value apa yang di capture gitu ya. Sekarang saya ngomongin caranya nih. Jadi ada 4 nih yang kita buka gitu ya. Jadi kita punya namanya fresh graduate, ini kayak MT gitu ya, manajemen trainee. Ini memang untuk mencari karyawan tetap. Tapi namanya karyawan tetap, dia levelnya mulai dari yang junior. Jadi ini entry level, kebanyakan fresh graduate. Ini kita bukanya setahun 2 kali, namanya GPTP namanya, Great People Trainee Program. Memang kita harapannya, kita tuh mau menjadikan leadership digital nih teman-teman. Maka saringannya agak kecil, Mas Guyub, saringannya. Jadi cukup tough gitu ya kalau untuk menjadi karyawan tetap gitu ya. Tapi opportunity itu ada dan bisa dipelajari dengan spoiler saya tadi gitu ya. Teman-teman bisa cek di rekrutmen Telkom.id. Ini akan buka dalam waktu dekat. Silahkan dipantengin ya di IG-nya Living in Telkom. Stay tune di situ. Sekitar Maret atau April insya Allah nih ya. Kalau jadi kita akan buka rekrutmen karyawan tetap. Nah, bagi teman-teman yang ada di level mid to senior atau sudah punya pengalaman kerja lah, nggak fresh graduate banget. Bisa nggak masuk Telkom, Mas? Bisa. Jalurnya yang kedua, namanya Experience Pro Hire. Ini sedikit berbeda. Kalau ini memang secara leveling dia sudah bukan di entry level gitu ya teman-teman. Secara benefit juga jauh. Bedanya ini memang kita khususkan untuk yang profesional. Artinya dia kontrak base. Tapi bukan outsource ya, beda dengan outsource. Ini kontrak langsung dengan Telkom dan langsung doing project, real case gitu ya. Dan ini sangat atraktif teman-teman, secara benefit for sure. Saya sudah berkali jadi terlibat tim rekrut gitu ya, sangat ajib lah, sangat fruitful. Mau kembali lagi ke dunia IT, Mas? Jadi saya men-challenge teman-teman di sini ya, silakan yang merasa punya experience gitu ya, ingin gabung di Telkom, ada jalurnya. Dan ini silakan dicek di LinkedIn-nya Telkom Indonesia Job. Itu kita buka banyak posisi gitu ya. Sebagai developer, designer, data scientist maupun product manager. Silakan dicek di sana. Kemudian bagi yang sekarang mungkin mahasiswa ya, mungkin barangkali ada nih yang ada di sini gitu ya. Pengen belajar kerja di Telkom seperti apa, Mas? Biar ngerasain dulu kerjanya. Kita juga ada internship digital business. Ini juga tergabung di project-project tadi, teman-teman. Jadi bukan disuruh fotokopi ya, mohon maaf nih ya, bukan disuruh administrative thing, tapi benar-benar dilibatkan ke real project dan itu paid internship gitu ya. Dan terakhir, yang punya passion di digital entrepreneurship, yang punya ide startup, kita juga punya jalur Indigo. Kalau teman-teman pengen diinkubasi gitu ya. Kita juga punya MDI sebagai venture capital, kalau memang itu valid secara ide, akan di-funding sama Telkom gitu ya. Jadi banyak kesempatan teman-teman untuk masuk ke dunia digital industry, khususnya di Telkom, dan saya berharap teman-teman di sini ada yang berminat juga gitu ya, dengan cerita-cerita saya tadi, dan pastinya saya tunggu di Telkom. Dan yang pasti teman-teman, kita hanya punya satu channel informasi gitu ya, di Living in Telkom. Saya pakai kaosnya nih, Living in Telkom gitu ya. Nah, ini adalah informasi-informasi yang valid. Karena, sorry to say nih teman-teman ya, banyak yang fake gitu ya, banyak akun palsu segala macam. Hati-hati, tidak memungut biaya apapun. Jadi kalau udah minta duit, udah pasti bukan gitu ya. Karena kita semua proses transparan gitu ya. Betul, Jangan lupa stay tune at Living in Telkom. Terakhir, be aware, be prepared, be ready.
intinya yang tadi saya sampaikan ya teman-teman harus aware gitu ya. Apa yang dibutuhkan di industri, teman-teman aware. Kemudian ya be prepare. Apa yang dipersiapkan? Ya tadi saya spoiler ya, soft skill penting, attitude everything, karakter is emas gitu ya. Dan be ready gitu ya. Jadi dimanapun teman-teman akan berkarir nantinya, saya yakin itu menjadi mata uang yang bisa dipakai gitu ya. Gitu, Mas Guyup. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, dengan senang hati untuk kita diskusi. Thank you banget Mas Rama. Jadi teman-teman buat yang punya keinginan aduh, saya nih kayaknya oke banget nih pengen Mas join di digitalnya Telkom nih. Soalnya kalau ditanya pengalamannya apa? Saya biasa, hi guys, pakai biar IG live gitu ya. Itu kayaknya skillnya harus ditambah lagi ya teman-teman ya. Jadi jangan cuma sekedar skill yang seperti itu doang, tapi ada skill-skill lain yang mungkin harus diperbaiki gitu ya, atau di upskilling lah istilahnya ya. Nah, tadi Mas Rama, saya ada agak dengan informasi yang tadi soft skill Mas. Kan apa ya, kalau seandainya saya mau kerja nih Mas, saya kan misalnya saya masih muda, saya millennials dong gitu kan. Saya tuh kadang nggak mau kerja tuh nggak sesuai dengan scope yang udah dikasih tahu gitu. Karena kalau misalnya saya sebagai content creator, saya nggak mau nih kerja di luar itu kan. Kalau pas interview kan suka ada kontraknya atau segala macam. Ini kira-kira kalau yang tipe-tipe kayak gitu yang nggak mau do extra miles atau nggak mau ya nggak sesuai dengan job desk-nya, itu kira-kira bakalan fit in nggak dengan di Telkom? Apalagi industri sekarang nih. Ya. Ini menarik ya, dan valid Mas Guyup. Jadi it's okay, kalau lagu kan it's okay to be not okay gitu ya. Iya. Kalau ini it's okay kalau kita mau nyebrang. Artinya kita sekarang basic education-nya apa gitu ya, industrinya apa gitu ya. It's okay, di Telkom it's okay. Sepanjang memang memenuhi requirement. Contoh nih ya. Mas, yang diceritain tadi digital mulu. Saya tapi basicnya bukan dari digital. Saya dari teknik industri gitu ya. Teman-teman tahu nggak, di digital itu not merely engineer. Kita butuh banyak disiplin ilmu. Oke, sebagai engineer vertikal untuk membangun produk oke, tapi secara horizontal yang mengerti industri kita butuh banyak kompetensi ini teman-teman. Jadi kami untuk nge-develop Merdeka Belajarnya Mas Menteri, itu nggak hanya meng-hire engineer, kita meng-hire yang memang expert ngerti ekosistem education. Artinya nggak menutup kemungkinan nih teman-teman nih. Jadi sangat possible gitu ya, dan it's okay kalau kita nyebrang dikit gitu ya. Karena sekarang kita di dunia industri gitu ya, industri digital gitu ya, yang sudah nggak bisa lurus gitu ya. Mungkin kalau cerita dikit nih, saya yakin tadi spoiler juga sama Mas Guyup. Contoh saya, orang IT gitu ya, masuk di Telkom, sertifikatnya IT gitu. Tapi di Telkom saya ditempatkan di HR gitu ya. Nah, ini malah menjadi apa ya, blessing sih saya melihatnya ya. Kita menjadi di blue ocean gitu, masuk ke ranah yang memang kita benar-benar bisa doing a lot gitu ya, membawa perspektif beda. Jadi it's okay Mas Guyup, dan di Telkom sangat possible untuk itu. Ya. Jadi nggak masalah teman-teman. Aduh, saya kan masuk Telkom, background saya mungkin ekonomi atau finance atau segala macam. Every company has finance, you know. Yes. Gitu. Terlepas itu digital atau enggak, tapi semua company pasti butuh itu gitu. Dan sekarang kita udah nyebutnya lagi, kita udah sekarang nyebutnya adalah ekosistem gitu. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem saling berkaitan gitu. Ya. Dan teman-teman kalau namanya, apalagi tadi Mas Rama kasih tahu, ada soft skill yang namanya kolaborasi. Ya. Itu kalau tadi disebutin kalau emang nggak match dengan kolaborasi, walaupun punya skill, nggak survive ya Mas ya. Lewat. Siapa yang mau kerja kalau misalnya orang tipenya nggak mau kerja sama, yang tipenya sok pintar sendiri kayak gitu, atau ya itu kan bukan tugas gua gitu kan, talk to the hand gitu kan, biasanya kan kalau zaman sekarang kan gitu kan, atau aku butuh healing nih, baru kena itu, aku butuh healing nih gitu, nggak sesuai passion saya. Nah, kalau boleh tahu Mas, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Kan ada yang pernah ikut lomba jingle Telkomsel, iya benar. Kalau misalkan Mas Rama punya dari Telkom lagi ngembangin mesin waktu, kira-kira Mas Rama ketika masuk nih maunya langsung nyemplung di BUMN atau di startup kira-kira nih kalau dan sekarang nih. Ini valid nih ya. Jadi
jujur ya, saya pasti pengennya cari yang memang kekinian gitu ya. Ini manusiawi kan. Artinya kekinian itu ya memang yang keren sekarang tuh apa gitu ya. Ya memang startup gitu kan. Startup yang bikin sesuatu yang dipakai oleh banyak orang dan sangat membantu. Kebayang nggak sih? Jadi saya memang pengennya itu ya. Tapi, ada tapinya nih teman-teman. Kalau bisa ada yang memang sustainability-nya itu kita bisa kebayang. Dan yang paling penting lagi industrinya. Jangan-jangan industri itu hanya valid di 2 atau 3 tahun lagi gitu ya. Betul. Harus kita cari itu industrinya yang future sampai 10-20 tahun itu survive. Contoh telco. Ada bencana yang dicari duluan apa? Berita, komunikasi, hubungin saudaranya. Nah, bahkan teman-teman ya, di kondisi krisis pun, carilah industri yang memang di kondisi krisis pun itu dicari sama orang. Kira-kira kayak gitu. Bukan industri yang nice to have. Nice to have itu ya kita butuhin ketika kita butuh gitu. Kebayang nggak sih? Nah, mungkin banyaklah analogi-analogi lain gitu ya. Jadi kalau saya boleh tadi time machine gitu ya, saya pasti akan cari yang keren saat itu apa, yang giving impact ke society dan produknya keren. Ya mau nggak mau pasti bukan perusahaan besar, pasti startup kan, inovatif gitu ya. Tapi yang dia punya prospek gitu ya, prospek industri yang memang sustain. Nah, ketika boleh milih gitu ya, saya cari memang yang basisnya stability yang bisa memprovide siapa? Let's say BUMN gitu ya. Tapi yang dia di dalamnya manage like a startup gitu. Kebayangnya. Jadi kalau boleh milih dibilang startup atau BUMN, nggak mendikotomi ya, tapi saya cari yang bisa ngeblend dua-duanya. Act like startup, think like corporate. Gitu teman-teman. Jadi saya nggak milih startup atau BUMN ya, tapi saya milihnya yang bisa mengabsorb dua-duanya. Dan itu sekarang mulai banyak teman-teman BUMN yang doing itu gitu ya. Betul. Jadi itu teman-teman dapat hype-nya, kerennya, tapi teman-teman dapat stability and security. Gitu sih, Mas Bi. Kalau orang dulu kan bilangnya BUMN itu kayaknya orang ningrat, udah tuir-tuir gitu ya, maksudnya benar-benar ndoro gitu kan. Kalau sekarang tadi bilangnya gondrong boleh, terusnya ini keren itu. Waduh, kayaknya apa ini? Maksudnya sesuatu yang memang benar-benar berusaha memang benar-benar revolusi akhlak ini memang benar-benar berangkat itu. Kalau selama skill dan attitude-nya ada gitu ya. Bahkan nih ada pertanyaan nih Mas Rama. Kalau bentar. Katanya attitude itu lebih penting dari skill. Jika iya, kenapa? Attitude terusnya attitude seperti apa sih yang membuat itu jadi akhirnya lebih penting dibanding skill? Ya ini valid gitu ya, pertanyaan bagus. Kalau di dunia kerja itu teman-teman ya, yang bikin perusahaan grow itu apa sih sebenarnya? Jawabannya itu people sebenarnya. Jadi kita mau menjawab kebutuhan industri, ujung-ujungnya people sebenarnya. Kebayang nggak kalau people-nya udah toxic? Boro-boro mikirin customer, bikin produk yang bagus, yang satisfy. Simpelnya gitu. Jadi perusahaan juga nggak mau take a risk, teman-teman. Orang pinter nggak bisa kerja sama maksudnya ya. Percuma, karena bikin toxic. Yang kita, kalau kita pingin jalan cepat, maka jalanlah sendirian. Cepat memang. Tapi kalau mau jalannya jauh, jalannya bareng-bareng, ada support system, segala macam. Dan sekarang nih teman-teman ya, penting untuk punya skill kolaborasi. Karena tadi, di industri itu nggak bisa sendirian, asli deh. Tanya deh Mas Kuyup, yang udah di industri gitu ya. Jadi, kenapa sih penting sekali? Penting, ya karena tadi teman-teman, biar perusahaan itu maju, sustain, ujung-ujungnya itu siapa? People. People-nya kalau udah toxic, wassalam. Makanya kita ngelihatnya attitude is everything. Skill penting nggak? Penting. Itu wajib ain. Tapi not merely itu yang kita lihat. Ada yang lebih penting yang kita lihat. Gitu sih. Mbak, siapa tadi yang nanya ya? Mas nih kayaknya yang nanya. Mas ya? Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu istilahnya Batman nggak mungkin jago kalau nggak ada Robin ya? Yes. Nah, betul itu keren tuh. Aku suka tuh. Buat penggemar DC yang agak ini lawan Marvel ya. Oke, nah terus pertanyaan terakhir nih, kayaknya teknikal nih Mas. Nama Yuli perusahaan. Saya mau bertanya, tadi Pak Rama bilang ada data scientist.
Ya, Kalau di Telkom jadi seorang data scientist, skill apa yang harus dimiliki? Apakah metode statistik, regresi linear robust, atau apa? Waduh, kira-kira apa nih Mas jawabmu? iya, iya, iya. Makasih nih Mbak Yuli ya. Jadi di Telkom itu ada 3 skill utama yang dicari. 4 nih. 1 data science, kedua developer, ketiga designer UI UX, keempat product manager atau product owner gitu ya. Data science ini berarti rumpun-rumpunnya. Ada data analis, ada data engineer, semua kita butuh, Mbak Yuli. Kalau ditanya apakah yang regresi linear, robust, rough set, pasti juga butuh. Karena kan kita ada data engineer, ada data analis gitu ya. Kita butuh semua ini gitu ya, Mbak Yuli. Jadi kalau Mbak Yuli punya expertise di mana atau punya minat di sana, di mana ini ya, di antara yang disebutkan ini di Telkom ada. Silakan dicek di LinkedIn-nya Telkom Indonesia, itu ada job tentang data science, silakan dikepoin. Itu ada detail tuh kompetensinya. Jadi ada semua gitu Mbak Yuli ya. Kalau yang mau ditanyain gitu ya. Data science tuh lagi rame tuh ya semua karena ngomongnya big data itu ya. Yes. Sip. Dan benefitnya paling tinggi, Mas. Oh, spoiler lagi nih. Waduh, Spoiler lagi nih. banyak banget nih. Aduh, jadi waduh, saya baru pengen kelepasan kan, tapi mungkin karena di record saya nggak jadi kelepasan untungnya. Oke. Oke, Mas Rama, ini kan berhubung ini udah mau jam 4 nih ya, kita mau terakhir nih tapi sebelum closing statement dari Mas Rama, boleh kita foto bareng Mas sama teman-teman yang ada di sini? Oh siap. Boleh ya. Buat teman-teman, ayo buka kameranya biar kita foto-foto bareng gitu ya, biar kita kelihatan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Mumpung udah sore, siapa tahu skincare-nya masih bagus, jadi masih kinclong gitu ya. Jadi nggak takut dan nggak khawatir untuk foto dong. Silakan kameranya dinyalain. Oke, kita bisa ngeliat, ada yang udah mulai harus touch up dikit, nggak masalah. Ayo silakan kita biar foto-foto bareng. Saya nunggu pertanyaan Mas Guyup yang itu loh. Perlu bisa dance nggak? Gitu ya. Bisa dance dan bisa nyanyi. Enggak sih, itu kan lebih ke biar kita memang sudah banyak anak muda gitu ya. Senengannya sekarang kan joget-joget gitu ya. Betul. Di TikTok tuh lagi rame itu ya. Ya, betul. Oke, udah pada buka videonya, silakan. Mas Guyup, saya izin buat foto dulu ya. Kita foto bareng ya, 2 kali gitu. Pertama, formal dulu deh. Foto formal dulu, 2 kali teman-temannya, 3 kali 4 ya. Ya, mari. Ya, oke, masih bertambah terus. Oke deh, kayaknya udah. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekarang gaya bebas deh, Mas Guyup, Mas Rama. Ya. Mari teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Guyup. Satu lagi yang tadi kode apa lah? Oh iya. Gaya Telkom ya. Oke. Nah, ini the word in your hand teman-teman. Pakai tangan kanan ya. Di tangan. Nah, tangan kanan 5 terus gini. The word in your hand. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Mas Guyup. Terima kasih Mas Rama. Oke, closing statement Mas Rama, silakan monggo. Oke, makasih teman-teman. Yang pasti saya senang sekali nih sore ini gitu ya. Nggak banyak sih yang ingin saya tekankan gitu ya. Intinya sih saya mengajak teman-teman di sini semua gitu ya. Untuk yuk kita sama-sama menjadi bagian daripada solusi permasalahan bangsa terkait talent. Dan kesempatan nggak akan datang 2 kali. Indonesia lagi dapat blessing ini, digital ekonominya luar biasa, tapi butuh talent gitu ya. Nah, saya mengajak ke teman-teman di sini semua untuk yuk kita kontribusi ke bangsa melalui apapun dan dimanapun. Tapi kuncinya jadi digital. Digital start dari mindset gitu ya. Dan yuk kita kejar apa yang dibutuhkan di industri yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung mau kemana, saya ajak Telkom tadi sudah punya ekosistem, tinggal join gitu ya. Nah, silahkan saya tunggu di Telkom Group. Itu aja sih, Mas Guyup, teman-teman. Terima kasih banyak, Mas Rama. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Oke, jangan lupa besok kita juga masih ada webinar lainnya dengan narasumber yang nggak kalah keren gitu ya. Tapi yang paling penting, terima kasih banget Mas Rama dari Telkom
Telkom supaya semoga tetap sehat terus Mas, tetap Amin, bisa amin. berkarya buat bangsa dan negara ini. Sampai ketemu teman-teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.